warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arni Tia Permana dalam kelas Arni Tia. Nah, kali ini kita mau membahas tentang materi baru di kelas 9, yaitu tentang teks tanggapan. Oke, sebenarnya teks tanggapan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, gitu. Nanti akan kita bahas bagaimana pengertian penjelasan tentang teks tanggapan. Oke, kita lanjut penjelasannya. Jadi, teks tanggapan ini dia termasuk bagian dari teks eksposisi. Kalau kalian masih ingat waktu kelas 8, teks eksposisi itu kan isinya penjelasan, penilaian gitu kan. Terus ada hal yang bersifat membujuknya juga gitu. Jadi itu bagian dari eksposisi. Nah, tanggapan itu kan pengertiannya penilaian kita, pendapat kita, tanggapan kita. Nah, berarti dia termasuk ke dalam bagian dari teks eksposisi. Lalu, nah pengertiannya lagi adalah teks yang berisi penilaian. Oke, berisi penilaian terhadap suatu hal atau suatu karya. Jadi yang kita nilai itu bukan hanya hal atau masalah, biasanya juga yang dinilai berupa karya. Misalnya film, buku, lukisan gitu ya. Terus patung, pokoknya hal yang berupa karya seseorang itu bisa kita berikan tanggapan, kita bisa berikan penilaian. Oke, sebelum kita belajar menanggapi sebuah teks atau sebuah karya, kita harus tahu dulu apa yang harus diperhatikan ketika kita memberikan tanggapan tentang karya. Yang pertama adalah tanggapan itu harus santun. Jadi harus disampaikan menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, yang tidak menyakiti orang lain gitu ya. Oke. Terus yang kedua, bersifat objektif. Maksudnya objektif adalah dia tidak memihak berdasarkan kenyataan. Oke, misalnya kita berteman dengan teman kita nih, dia mempunyai sebuah karya. Nah, karena dia adalah teman kita, maka kita berikan tanggapan yang hanya positif saja. Padahal karyanya mungkin ada sesuatu kekurangan, dan kekurangan itu kalau kita sampaikan bisa menjadi hal yang positif buat dia. Dia bisa kembangkan lagi gitu. Tapi karena dia teman kita, kita komentarnya atau tanggapannya bagus semua. Atau karena kita tidak suka dengan orang tersebut, jadi kita tidak menyampaikan hal yang sebenarnya gitu, padahal karyanya baik. Makanya di situ diperlukan hal yang bersifat objektif, komentarnya objektif, jadi tidak memihak. Memang kalau itu bagus kita sampaikan bagus, kalau memang itu kurang bagus kita sampaikan kurang bagus, tapi dengan bahasa yang sopan. Tuh. Lalu yang ketiga, tidak mengandung sara. Sara itu atau tidak menyinggung ya, jadi tidak mengandung suku, agama, ras, dan antar golongan gitu. Jadi hanya fokus ke karyanya. Kita sampaikan nih karyanya seperti apa menurut tanggapan kita. Lalu yang keempat, disertai dengan saran. Jadi kita tidak asal mengkritik, tidak asal menilai, tidak asal berpendapat. Harus ada sarannya, kita harus seperti apa supaya ada perbaikan, ada kemajuan gitu ya. Nah, temannya itu juga memiliki semangat untuk memperbaiki jadi lebih baik. Itu ciri atau hal yang harus diperhatikan dari kita memberikan tanggapan terhadap sebuah karya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, bagaimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tanggapan. Oke, KD 3.7 dan 4.7 nih. Caranya yang pertama, kita harus tahu dulu karya siapa yang ditanggapi. Oke, atau karya apa yang kita tanggapi nih? Karya apa, objeknya apa gitu. Setelah kita sudah tahu, kita tulis, lalu kita cari tahu lagi orangnya yang membuat siapa yang membuat karya ini gitu. Oke, kalau perlu kita cari tahu latar belakangnya atau karya-karya lainnya ya. Lalu kalau sudah kita tahu, lalu kita lihat nih isi tanggapannya, kita baca bagaimana si pembuat tanggapan, si yang membuat tanggapan ini mengkritisi atau menanggapi atau menilai teks tersebut. Bagaimana cara dia, isinya bagaimana nih isi tanggapannya. Oke, sudah ketemu. Yang terakhir, kita juga harus tahu cara orang tersebut menanggapi, bahasanya,
lalu apakah di situ terdapat saran gitu ya, kalau emang ada kelemahan apa sarannya gitu, terus apakah objektif, apakah mengandung sara atau tidak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 4 poin ini, berarti kita sudah bisa mengidentifikasi, lalu kita bisa langsung menyimpulkan teks tanggapan yang sudah dibuat oleh seseorang. Oke, itu adalah cara mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tanggapan dalam KD 3.7 dan 4.7. Semoga penjelasan kali ini dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat ya. Oke, selamat belajar. Kita akhiri kelas Arnitia ini dengan membaca hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.